kami Bante Wijananda Mahatera, Bante Nyana Dharma Maitri Mahatera, para tera anutera, para yang luhur samandera samaneri, yang kami hormati, para romo, ibu, pandita, upasaka, upasika, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Selamat pagi. Namo Sang Buddhaya, Namo Buddha. Namo Buddhaya. Puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Sembah bakti kita kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Karena dengan berkah, cinta kasih, sayang, serta kebijaksanaan dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, dengan landasan Dharma yang mulia, dengan bimbingan Arya Sangga, kita pada hari ini bertempat di Wihara Budayana Surabaya, bersama-sama memperoleh suatu kesempatan untuk berbuat baik, yaitu melaksanakan sanggadana di bulan Katina. Para romo, ibu, pandita, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Katina itu merupakan satu ritual yang rutin dilaksanakan oleh umat Buddha, bahkan sejak zaman Sang Buddha, karena merupakan satu pembentuk hubungan sosial antara umat rumah tangga untuk mendukung para Aryawan atau anggota sangga. Seperti diceritakan pada riwayat Sang Buddha, ketika Sang Buddha berada di Citawana, di Sawati, ada 30 orang biku yang berjalan dari hutan Pateya penghormatan kepada Sang Buddha. Pada waktu itu pada saat musim hujan, setelah beliau 30 orang para biku berbahasa di kota Saketa, namun setelah menunggu sekian lama, ternyata hujan tidak reda. Akhirnya nekat para 30 orang biku tersebut menerobos hujan dan dalam keadaan basah kuyup, kotor, beliau sampailah di Sawati dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Melihat hal itu, Upasaka Ananda, Upasaka Anatapindika sangat terenyuh dan memohon kepada Sang Buddha agar rumah tangga diberikan kesempatan untuk berdana catu pacaya atau 4 kebutuhan pokok kepada para biku. Sejak saat itulah setiap bulan Katina selesai para biku menjalankan puasa, diberikan kesempatan oleh Sang Buddha kepada umat rumah tangga untuk menyokong kehidupan sangga. Nah, dengan adanya hal tersebut, anggota sangga yang notabene Adli Bante yang memang khusus menjalankan kegiatan spirit juga melestarikan Dharma. Beliau para Bante tidak bekerja karena hanya khusus menjalankan spiritualitas dan menyebarkan Dhamma. Sehingga dengan adanya sokongan dari para rumah tangga itu merupakan salah satu keuntungan bagi pelestarian Buddha Dhamma.
kemudian dengan sokongan umat Buddha yang sangat berbakti, para biku bisa menjalankan latihan dengan baik tanpa memikirkan wah ini misalnya karena makanan sudah cukup, jubah sudah cukup, kemudian obat-obatan. Kalau obat-obatan sekarang ini dulu ya, obat-obatan para umat itu memberikan dana obat-obatan dalam paket banyak, kadang malah menimbulkan akhirnya banyak obat-obatan expired, tidak terpakai. Nah, yang namanya besaja atau obat-obatan itu adalah dana untuk kesehatan. Maka atas inisiatif beberapa anggota di majelis, sekarang diwujudkan dalam bentuk biaya pengobatan. Dan itu saya kira akan lebih efektif kan. Kalau di dalam Mahayana itu kan bodhisatwanya Besaja Guru. Nah, Besaja Guru adalah lambang dari kesehatan pengobatan. Nah, sekarang ya kita serahkan pada dokter, atau jadi dengan biaya pengobatan, tidak harus dana ya simbolik. Obat-obatan tidak masalah, hanya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, tapi sudah dalam bentuk paket. Demikian juga halnya dengan makanan. Makanan juga akan lebih efektif. Misalnya sekali umat mendanakan makanan sangat banyak sekali, akhirnya malah tidak termakan yang expired tadi, akhirnya bisa dalam bentuk paket untuk, katakanlah paket untuk makan para bante selama setahun misalnya. Kemudian jubah juga sama. Kalau tempat tinggal tidak mungkin umat itu setiap tahun mau mendadakan tempat tinggal terus sama bantenya. Nah, dengan demikian efektivitas dalam berdana ini juga perlu kita perhatikan. Ini adalah bentuk catu pacaya, 4 kebutuhan pokok yang didanakan kepada anggota sangga. Dalam berdana itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat kebaikan atau katakanlah kesucian atau kesempurnaan daripada barang yang didanakan. Kalau di dalam Patika Sutta disebutkan bahwa syarat-syarat kemurnian barang yang didanakan, yang pertama adalah barang tersebut bukan hasil melanggar sila. Kita ketahui bersama sila yang ada dalam agama Buddha ada untuk rumah tangga adalah Pancasila. Makanya barang-barang tersebut hindari dari pelanggaran sila. Misalnya sebagai contoh, ketika mendengar bahwa tanggal 11 Oktober tahun 2020 ini di Wihara Budayana Surabaya akan diselenggarakan Katina. Saking senangnya, wah senang Katina, ini saya harus mempersembahkan dana yang terbaik. Bagaimana ini? Suatu saat melihat rekening, waduh saldonya kok sedikit. Nah, gimana? Akhirnya pemikiran, wah ini uang di perusahaan ini ada banyak, ngambil sedikit lah untuk berdana. Tapi dengan pengertian ngambilnya ini tanpa memberikan pengetahuan sama yang lain, tidak ada laporan. Ini berarti termasuk pelanggaran sila. Kenapa? Termasuk salah satu hasil daripada pencurian. Jadi kemurnian dari sila itu adalah bukan hasil pencurian, bukan hasil pembunuhan, bukan hasil menipu, tapi harus murni bahwa barang-barang atau apa yang didanakan adalah hasil daripada kita melaksanakan pekerjaan yang istilahnya tidak merugikan orang lain.
Itu yang pertama. Jadi barang-barang yang murni bukan hasil pelanggaran sila ketika kita berdana. Kemudian yang selanjutnya adalah kesempurnaan dari pelaksanaan dana pada saat mau berdana, kesempurnaan batin si pemberi dana. Maksudnya bagaimana? Batin dari kita ketika mau memberikan dana itu juga harus benar-benar kita mempunyai niat yang baik, mempunyai kehendak yang baik. Karena apa? Kita melakukan perbuatan tanpa adanya niat itu tidak akan menjadi karma. Misalnya kita melakukan hal yang tidak sengaja, itu tidak jadi karma. Kenapa? Tidak sengaja. Suatu saat kita jalan cepat-cepat, maaf cakap, misalnya nginjak semut, tidak sengaja. Kalau dalam ajaran Buddha bukan karma, tidak akan menghasilkan akibat. Tetapi kalau kita ada niat, ketika mendengar tanggal 11 Oktober ini ada Katina, saya berniat, saya mau berdana. Itu sudah ada niat, senang dengan dengan adanya dana. Berarti senang sebelum melakukan berdana. Itu sudah merupakan salah satu kesempurnaan dalam berdana. Pahalanya gimana? Pahalanya akan baik. Jangan berdana dengan terpaksa, ya, dengan terpaksa. Ya kalau tadi barang-barang tadi harus hasil, bukan hasil melanggar sila. Ya paling enggak katakanlah punya uang 100.000, ya sudahlah segini tidak apa-apa. Yang penting ini adalah hasil yang baik, itu barang-barangnya. Nah, niat baiknya juga sama. Ketika saya berniat mau berbuat baik, saya senang tanggal ini saat Kapina adalah bulan untuk berdana. Kenapa? Karena saat yang tepat untuk melaksanakan dana. Seperti disebutkan tadi bahwa masa Katina adalah saat yang tepat untuk berdana pada ladang yang subur. Kenapa? Karena saat Katina adalah berdana kepada sangga yang baru selesai melaksanakan latihan. Di dalam Dakina Wibangga Sutta disebutkan bahwa dana kepada orang yang telah bermoral dan pelajikan yang tinggi, pahalanya sangat besar sekali, lebih daripada orang yang tidak berlatih. Kemudian dana kepada sangga itu juga lebih banyak pahalanya daripada dana kepada perseorangan. Bahkan kepada Sang Buddha sendiri itu nilainya lebih rendah daripada kepada sangga. Kenapa? Sangga ini adalah perkumpulan daripada Arya Sangga, 4 pasang makhluk suci. Berarti dengan kata lain bahwa kita berdana kepada para makhluk-makhluk suci yang telah mencapai anagami, sakadagami, sotapana, arahat atau makhluk suci tersebut. Tetapi dalam kumpulan sangga. Jadi kami para Bhante di sini itu adalah mewakili daripada sangga tersebut. Jadi sangganya yang mana? Sangga pada masa lalu, sangga pada masa kini, dan yang akan datang. Ya, termasuk Arya Sangga dan Samuti Sangga. Jadi ketika Anda berdana pun harus berpikirnya bahwa saya berdana kepada sangga. Kemudian itu pada saat Anda melaksanakan dana harus berbahagia. Lega. Saya bisa berdana di depan Bhante
yang mulia Bante Wir, Bante Wijananda, Bante Dhamma Maitri, saya, ada Bante Jatiko, itu adalah sangga. Seneng, oh ya kita bisa berdana pada sangga. Itu seneng pada saat lega, wah saya bisa akhirnya tercapai keinginan berdana saya. Nah, kemudian pada saat selesai melaksanakan dana, ini jangan muncul pikiran-pikiran yang harus diloskan, los. Nah, nanti ketika kita setelah selesai berdana itu los. Jangan ada berpikir, wah ini apa? Dana yang saya berikan ini macam oleh bantainya, jangan-jangan dipakai oleh bantainya. Yo, terus terang dana yang didanakan itu ya dipakai oleh para bante. Tapi untuk apa dulu? Kadang dana itu karena para bante ini juga di dalam suatu organisasi sangga untuk kepentingan khalayak ramai. Misalnya, kebetulan di sini di Wihara Budayana ini sedang membangun. Nanti mungkin berapa persen dari Katina masuk ke pembangunan, dana pembangunan. Kemudian ada bante-bante atau kita memberikan beasiswa kepada anak sekolah untuk pengembangan Buddha Dhamma. Jadi kita harus berpikir positif. Dan yang penting lagi adalah ketika kita berdana, kemudian kita adalah kita berdana untuk berbuat baik. Kita berpikir seperti itu, otomatis kita akan ringan, tidak akan terbebani. Tidak dengan dana-dana ini kita berpikir yang buruk-buruk misalnya. Memang ada contohnya dulu di Thailand. Nah, di Thailand itu ya namanya negara Buddhis, mayoritas Buddhis ya. Jadi namanya biku itu ya belum tentu baik semua, ya kan? Para biku belum tentu baik semua. Ada juga yang agak bandel-bandel, nakal, ada juga. Jadi tidak semuanya baik. Cuma kalau di Indonesia karena sedikit bantainya, ya kita harus bisa akan kelihatan kalau tidak baiknya. Tapi kalau di Thailand banyak ada juga. Nah, ada seorang penjual nomor berdana kepada bante, berdana kepada bante. Nah, kemudian gimana? Sama bantenya dibelikan nomor. Nah, ini gimana ini? Nah, ada waktu itu umat Indonesia tanya, disuruh translate dengan pakai bahasa Thailand. Loh, ini gimana ini? Kamu kok mau berdana pada biku yang malah dibelikan nomor? Padahal habis itu nembus lagi. Akhirnya umatnya gimana? Dia jawabnya, loh, saya berbuat baik itu saya untuk karma baik saya. Masalah bantainya beli nomor itu ya terserah bantainya. Itu karma ya mungkin kalau karma buruk atau karma baik ya itu adalah milik bantainya. Dengan kata lain bahwa segala kebajikan adalah milik kita sendiri. Jangan kemudian dikotori dengan pikiran-pikiran yang buruk. Kalau bahasa Arabnya itu suuzon, berprasangka buruk. Kadang kan banyak kita berprasangka buruk. Ketika kita mau memberikan ini loh, yang di jalan-jalan itu kan, berpikir, wah ini kita berikan sama orang itu mesti untuk mabuk itu, apalagi pakaiannya udah semir-semiran, rambutnya nggak jelas. Nah, kita udah berprasangka buruk juga. Ini memang latihan untuk berdana itu ya gampang-gampang susah. Dan dana itu di dalam segala sutta, di dalam segala di dalam segala bentuk perbuatan itu tempatnya di paling atas. Dasa punya Kiryawatu juga dana paramita, dasa paramita yang pertama dana paramita. Kemudian di Mahayana yang sat paramita juga yang pertama dana paramita. Kenapa? Dengan dana parami ataupun jasa-jasa itu yang banyak memberikan
efek langsung kepada kita sebagai manusia. Mungkin Anda kalau samadhi mungkin agak susah, karena apa? Wah, saya orang sibuk Bante, mau meditasi susah itu. Tapi tinggal Anda punya barang, bahkan satu-satunya diberikan sama orang itu adalah latihan yang paling gampang, tapi susah untuk melepaskan. Nah, ini akhirnya apa? Ya, ketika kita punya diberikan, ya udahlah, jangan diingat-ingat lagi. Itu justru akan ngefeknya akan bagus. Jadi itulah kekuatan dana. Sang Buddha pun sebelum menjadi jadi Buddha pun, waktu jadi bodhisattva juga melakukan dana parami. Ya, jadi itu. Jadi tadi kesempurnaan dana dalam bulan Katina ini, yang pertama adalah kesempurnaan barang yang harus hasil daripada perbuatan-perbuatan yang baik, bukan melanggar sila. Kesempurnaan si pemberi adalah dengan pikiran yang baik kita melaksanakan dana, baik sebelum, pada saat, dan sesudah. Yang terakhir adalah kesempurnaan penerima. Kesempurnaan penerima adalah sangga sebagai ladang yang subur untuk melaksanakan atau untuk menerima dana tersebut. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan dana-dana kepada yang lain? Itu juga akan ngefek yang baik. Yang penting adalah tadi diloskan aja. Ketika kita berdana, ya los, jangan digundeli. Jadi dengan demikian kesempurnaan penerima dana di bulan Katina adalah kepada sangga. Karena apa? Perkumpulan para biku bikuni yang telah mencapai pencerahan maupun yang belum. Nah, itulah yang diarah sebagai tempat untuk memperoleh berkah dalam melaksanakan Katina. Makanya kenapa kok para Bante itu kotak-kotak? Kotak-kotak itu bentuknya sawah. Nah, sawah itu lambang untuk ditanami dengan kebajikan. Bentuknya sawah Magadha. Ini dirancang oleh Bante Ananda. Ketika melihat tentang hamparan sawah Magadha dari atas bukit Gijakuta ketika bersama Sang Buddha. Nah, para yang mulia Bante, para anggota sangga, para yang lulus samanera, dan para romo ibu pandita dan upasaka-upasika yang berbahagia. Jadi pada bulan Katina ini kita kembali lagi ke spirit ajaran Buddha, yaitu Wijacarana Sampana, yaitu kita berpengetahuan dan juga kita melaksanakannya untuk bisa menjadi seperti seorang Buddha, sempurna pengetahuan dan pelaksanaannya. Jadi tidak hanya kita membaca banyak-banyak kemudian tanpa berpraktek, tapi kita sedikit apa yang kita ketahui langsung kita praktekkan. Itu akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memberikan satu kutipan dari Dhammapada, yaitu mata suka paricaga pasece wipulang sukang caye mata sukang diru sampasang wipulang sukang. Jadi apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih sedikit, misalnya kesenangan Anda dengan harta, dengan uang, dengan apa yang ada, Anda lepaskan untuk kemudian memperoleh berkah yang lebih tinggi, ada kebahagiaan yang lebih banyak, karena dengan berbagi itulah akan memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Semoga yang kita lakukan senantiasa membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi semua makhluk. Nibbanang paramang sukang sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang. Namo Sang Buddhaya, namo Buddhaya. Namo Buddhaya.